Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas berita terbaru tentang tarif cukai rokok tahun 2022 yang tidak naik. Kemudian kita akan bahas bagaimana efek ke saham HM Sampurna dan Gudang Garam, lalu berapa harga wajar kedua perusahaan ini, dan di harga berapa kita bisa entry di kedua saham ini. Langsung saja kita mulai. Jadi ini beritanya, cukai rokok tahun 2022 tidak akan naik. Alasannya adalah karena tarif cukai rokok tahun kemarin itu sudah dianggap naik cukup besar, yaitu sebesar 12,5%, dan juga harga jual ecerannya sudah naik tinggi 35%. Kemudian kita lihat dari sejarah tahun 2018 kemarin, 2018 itu cukai rokok naik hanya sebesar 10%. Kemudian di tahun 2019 pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok. Sebagai konsekuensinya, tahun 2020 itu pemerintah menaikkan cukai rokok itu hingga 23%. Sebagai akibat karena 2019 itu tidak naik. Jadi 2020 itu didouble kenaikan cukai rokoknya. Nah, kemudian dari berita yang tahun 2020 ini, bagaimana efek ke harga sahamnya. Pada saat pengumuman cukai rokok naik 23% itu harga saham langsung gap down. Di saham HMSP juga Gudang Garam. Jadi waktu keluar berita itu direspon negatif oleh pasar. Nah, kapan tarif cukai itu akan diumumkan? Biasanya kepastian tarif cukai rokok itu diumumkan sekitar bulan September hingga November. Jadi di sekitar bulan ini sebaiknya saham rokok itu agak dihindari karena takut ada berita yang negatif kalau cukai rokok itu dinaikkan. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke harga wajar, salah satu insight yang ingin saya ceritakan adalah apabila di tahun 2022 ini harga atau tarif cukai rokok itu tidak naik, jangan-jangan ada kemungkinan tahun 2023 itu harga atau tarif cukai rokok itu akan naik double seperti kejadian tahun 2020, dan tentu saja itu bukan hal yang bagus untuk kedepannya. Oke, sekarang kita akan bahas berapa harga wajar saham HMSP. Kita lihat dari balance sheet-nya dulu. Saham HMSP ini liabilitasnya meningkat. Ini liabilitas yang warna merah. Jadi terlihat liabilitasnya meningkat, sedangkan ekuitas relatif tetap karena seluruh keuntungan dari perusahaan dibagikan sebagai dividen, sehingga ekuitasnya tidak meningkat. Namun liabilitasnya meningkat, otomatis debt to equity ratio-nya meningkat, dan hal ini kurang bagus. Kemudian kita lihat ke income statement, terlihat bahwa penjualan di tahun 2020 itu menurun, sehingga laba bersihnya ikut menurun, dan margin laba bersih juga ikut turun. Hal ini kurang bagus. Kemudian cash flow statement terlihat juga ada kecenderungan menurun. Jadi kita lihat 2018, 19, dan 20 terlihat bahwa ada penurunan di 2 tahun terakhir. Ini 2021 masih berjalan, jadi kita masih abaikan. Kita lihat bahwa arus kas operasional menurun. Kita ke PE ratio standard deviation-nya. Jadi dengan laba per sahamnya itu adalah Rp89 per lembar, dengan PE rata-rata itu di angka 28,64 kali, harga wajar HMSP itu 2548. Tapi dengan kondisi cukai yang kurang bersahabat dengan perusahaan rokok, apakah harga 2500 ini wajar dan bisa tercapai? Atau jangan-jangan harga sekarang pun masih kemahalan? Kita bisa menggunakan strategi PE-2. Jadi apa itu? Yaitu kita akan membeli perusahaan pada saat harganya itu sudah mencapai di area PE-2. Nah, terlihat di sini tuh PE-2-nya di angka 8,7 kali. Jadi harga wajar kalau menggunakan PE-2 itu ada di angka Rp774 per lembar. Kemudian harga wajar dengan menggunakan pendekatan dividen. Kita tahu bahwa HMSP itu dividen payout ratio-nya 100%. Jadi seluruh
laba perusahaan digunakan atau dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham. Jadi terlihat bahwa dividen itu diasumsikan tahun 2021 itu di angka Rp89 per lembar. Dengan asumsi yang diharapkan 10% per tahun, ini sama dengan PE 10 kali. Yield 10% itu, jadi PE rasio itu 1 per yield, 1 per 10%. Jadi harga wajar HMSP itu ada di angka 890. Strateginya, kalau saya akan bottom fishing di area ini 774 sampai 890. Nah, apakah mungkin akan tercapai? Belum tentu juga. Tapi kalau seandainya harga HMSP mencapai area ini, saya akan buy. Karena dari dividennya itu sudah cukup menarik di angka 10% per tahun. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan Gudang Garam? Berapa harga wajar sahamnya? Kita lihat dari balance sheet-nya. Terlihat bahwa ekuitas dari Gudang Garam ini meningkat walaupun di tengah pandemi, dan liabilitasnya pun turun yang warna merah sehingga DER-nya turun. Ini jauh lebih bagus daripada HMSP tadi, di mana HMSP tadi liabilitasnya meningkat. Kemudian income statement, penjualannya di kala pandemi pun masih naik, kemudian laba bersihnya tapi turun sehingga margin laba bersihnya turun. Oke, kemudian ke cash flow statement, arus kas operasionalnya naik. Ini bagus ini. Kemudian tahun 2020 tidak membagi dividen, jadi seluruh dividen, seluruh laba perusahaannya ditahan sebagai saldo laba ditahan. Ini mungkin strategi bertahan dari perusahaan untuk menghadapi pandemi, sehingga kasnya pun sekarang cukup tebal. Nah, kemudian bagaimana dengan valuasinya? Jadi apabila kita lihat Gudang Garam itu EPS setahunnya Rp3.600 per lembar, dengan PE rata-rata ada di 15,48, harga wajarnya itu di 56.000. Tapi apakah harga segini wajar dengan kondisi cukai yang kurang bersahabat dengan perusahaan rokok? Nah, bagaimana strateginya? Kita gunakan strategi yang sama dengan menggunakan strategi PE-2, yaitu PE-2 Gudang Garam ada di angka 5,94. Jadi kita bisa hitung harga wajarnya itu kalau dia sampai turun ke PE-2 itu ada di angka 21.500. Kemudian harga wajar dengan pendekatan dividen. Dividen Gudang Garam itu selalu konstan di angka Rp2.600 per lembar. Nah, dengan yield 10% atau PE 10 kali, harga wajar GGRM itu ada di angka 26.000. Jadi kemungkinan strategi yang saya akan terapkan itu adalah bottom fishing Gudang Garam di harga 21.000 hingga 26.000. Nah, tapi apakah mungkin harga itu bergerak ke sini? Belum tentu juga. Tapi seandainya harga turun ke area ini, saya akan beli Gudang Garam. Nah, kemudian kita bandingkan pro dan kontra dari kedua saham ini. HMSP kesimpulannya bagi dividen rutin, sedangkan Gudang Garam itu saat pandemi tidak bagi dividen. Kemudian HMSP itu saat pandemi penjualan dan laba turun, arus kas operasional juga turun, liabilitas dan DER meningkat banyak, PE rasio lebih mahal, diangkat sekarang itu 13,6 kali. Sedangkan Gudang Garam itu balance sheet lebih kuat, arus kas operasional masih naik di tengah pandemi, pendapatan masih naik, tapi labanya turun. Kemudian PE rasionya lebih murah, sekarang di angka 9 kali. Nah, kemudian bagaimana dengan analisa teknikal kedua saham ini? Dari HMSP sendiri terlihat masih downtrend, tapi di sini ada pattern falling wedge, dan apabila harga itu menembus di area resisten falling wedge ini, kemungkinan saya akan spekulasi beli. Jadi di angka 1250 ke atas, tapi untuk trading bukan untuk investasi. Kemudian dengan chart weekly-nya terlihat masih downtrend. Jadi untuk jangka panjang memang belum menarik untuk disimpan. Kemudian dengan Gudang Garam daily-nya pun masih downtrend. Kemungkinan saya akan melakukan pembelian ketika harga break di angka 35.000 di resisten dari channel downtrend ini. Dan itu juga untuk trading, bukan untuk invest. Jadi belum menarik untuk invest kecuali harga turun ke area yang tadi yang saya sebut.
Kemudian untuk weekly-nya sendiri juga masih downtrend. Jadi memang belum cocok, belum cukup murah untuk diinvest. Oke, sekian pemaparan saya tentang kedua perusahaan rokok ini, HMSP dan Gudang Garam. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, dan masih akan ada banyak lagi konten-konten menarik lainnya di waktu-waktu ke depan. Oke, goodbye teman-teman. See you. Bye-bye.